Bismillahirrahmanirrahim, saudara-saudara sekalian, senang sekali saya pada hari ini bisa kembali bertemu dengan Anda pada mata kuliah Filsafat Ilmu dan Logika di Universitas Serang Raya. Tema pertemuan kita kali ini adalah akal dan hakikat manusia. Setelah pada pertemuan lalu kita membahas sejumlah istilah yang terkait dengan nama mata kuliah kita, yaitu filsafat, ilmu, logika, dan epistemologi. Di awal pertemuan ini, pertama-tama saya ingin minta maaf kepada beberapa orang di antara Anda yang non-Muslim di kelas ini, karena saya akan membahas tema ini sangat berbasis pada ajaran Islam. Secara umum, tentu saja tidak mengapa Anda untuk mengetahui juga hal ini, tapi secara khusus pada saat saya menyebutkan tentang agama Islam, kitab suci atau ulamanya, Anda bisa membayangkan bagaimana ajaran dari kitab suci dan keterangan dari para ahli agama di agama Anda masing-masing. Tema pertemuan kita hari ini yang pertama adalah hakikat manusia, kemudian pengharaman filsafat dan logika, pujian Al-Quran terhadap akal dan ilmu, pujian sunnah Nabi Muhammad terhadap akal dan ilmu, serta pujian para ulama muslim terhadap filsafat dan logika. Pada pertemuan lalu kita sudah mendiskusikan bahwa berfilsafat, berilmu, dan berlogika adalah kodrat manusia. Karena manusia adalah binatang yang berpikir. Kita sudah berdiskusi bahwa fisik dan indera manusia dan binatang itu berbeda. Secara umum bisa kita katakan fisik dan indera binatang lebih kuat daripada manusia. Tapi manusia berkat akalnya memiliki pengetahuan yang lebih luas, lebih dalam, lebih komprehensif daripada binatang. Dan berkat pengetahuan yang lebih luas itu, maka manusia juga memiliki tujuan hidup yang lebih jauh daripada binatang, yang juga lebih luas. Sehingga manusia memiliki tujuan hidup tidak sekedar fisikal atau materialnya saja, tapi spiritualitas dan kepentingan orang banyak, yaitu sosial. Jika Anda lupa apa yang kita diskusikan minggu lalu, Anda bisa baca kembali tulisan saya di blog Bang Apad WordPress pada link yang tersedia di sini. Juga bisa menonton videonya di channel YouTube saya. Selanjutnya, di kalangan ulama muslim, walaupun sudah kita katakan bahwa berfilsafat, berilmu, dan berlogika itu adalah sebuah keharusan, tidak sedikit yang mengharamkan filsafat dan logika. Di antaranya adalah Jalaluddin As-Suyuti, seorang ulama yang sangat terkenal di kalangan pesantren terutama ya, atau kalangan muslim yang biasa menghadiri majelis-majelis taklim di masjid, karena dia menulis satu kitab tafsir yang sangat populer, yaitu Tafsir Jalalain. Nah, beliau punya 3 buku yang berisi pengharaman terhadap filsafat dan logika. Yang pertama adalah Saunul Mantik wal Kalam, Anfannail Mantik wal Kalam. Artinya eh, pembicaraan dan pikiran kita itu harus dilindungi dari ilmu kalam dan ilmu logika. Kemudian yang kedua, Al-Qaulul Musyrik fi Tahrimil Mantik. Kata-kata yang bercahaya tentang keharaman logika. Dan yang ketiga, Juhdul Qorihah fi Tajridin Nasihah. Artinya usaha akal yang maksimal dalam merangkum kitab nasihat. Yang dimaksud dengan kitab nasihat ini adalah kitab karya Ibnu Taimiyah, nah, yang berjudul Nasihatu Ahlil Iman fi Tahrim fi Firrodi alal Mantikil Yunan. Nasihat bagi orang-orang yang beriman untuk bisa membantah logika orang-orang Yunani. Dan Ibnu Taimiyah yang bukunya dirangkum oleh Jalaluddin Suyuti itu
punya banyak buku juga yang berkaitan dengan bantahan terhadap filsafat dan logika. Di antaranya Ar-Raddu alal Mantiqiyin, bantahan terhadap para ahli logika. Pandangan Jalaluddin Suyuti tentang logika secara lebih detail Anda bisa baca di tulisan saya, linknya tersedia. Pada kesempatan ini saya ingin sampaikan 2 poin saja mengapa beliau berpendapat bahwa kita tidak perlu belajar logika dan filsafat. Yang pertama adalah karena filsafat dan logika itu bid'ah menurut beliau. Karena Nabi dan para sahabat tidak menggunakan silogisme Yunani atau prinsip-prinsip logika yang lainnya dalam mengetahui dan mengamalkan ajaran Islam. Akan tetapi alasan ini tidak kuat karena jangankan ilmu logika dan ilmu filsafat, pada zaman Nabi itu ilmu fikih dan ilmu tafsir pun tidak ada. Semua ilmu itu dikembangkan setelah eh, fase kehidupan Nabi dan para sahabat. Yang ada pada masa Nabi dan sahabat itu adalah aktivitas beribadah misalnya yang menjadi objek kajian ilmu fikih, aktivitas berakidah yang menjadi objek kajian ilmu akidah atau ilmu tauhid atau disebut juga dengan teologi. Nah, ilmu berpikir itu juga dilakukan atau aktivitas berpikir dilakukan oleh Nabi dan para sahabat, tapi itu sebagai aktivitasnya. Nah, formulasi itu menjadi teori-teori keilmuan dilakukan pada masa berikutnya. Kemudian alasan yang kedua adalah bahwa agama itu identik dengan kepatuhan. Sedangkan akal yang mengajarkan kritisisme akan menuntun kita kepada pembangkangan. Nah, alasan ini juga menurut saya tidak kuat karena agama Islam, sebagaimana akan kita kaji pada slide berikutnya, itu sangat mementingkan pemungsian akal oleh manusia dengan memuji orang-orang yang memakai akalnya dan mencela orang-orang yang menelantarkan akalnya. Kemudian akal juga tidak identik dengan pembangkangan. Akal itu juga bisa membuat orang nurut atau ikut gitu. Jadi memang ada 2 jalan yang bisa ditempuh oleh orang yang menggunakan akal. Pertama dia menjadi menyimpang, yang kedua dia menjadi lurus. Tapi yang membawa kepada penyimpangan itu juga yang mengingatkan kembali kepada jalan yang lurus. Sehingga ada seorang filsuf modern, Kelvin, mengatakan bahwa berfilsafat setengah-setengah itulah yang menuntun orang kepada sikap menjauhi agama. Akan tetapi kalau dia terus mendalami pencarian filosofisnya, maka akalnya akan menuntunnya kembali kepada agama. Saudara-saudara sekalian, poin selanjutnya adalah sebagaimana telah saya singgung tadi, bagaimana Al-Quran memuji akal dan ilmu. Yang pertama, fakta yang tidak bisa dibantah adalah kata akal sendiri itu disebut banyak sekali di dalam Al-Quran. Ada 49 kali. Itu hanya kata akalnya saja. Belum lagi sinonim-sinonim dari akal. Seperti lubun, kemudian hijr, nuha, kemudian bahkan kolbun itu juga bisa menjadi sinonim dari akal. Kolbun artinya hati, gitu. Apa hubungan hati dengan akal? Nah, di dalam Al-Quran ada kecenderungan untuk menyamakan bahwa kalau kita sebut tanpa batasan, misalnya kita bisa berpikir dengan hati kita dan kita bisa merasa dengan akal kita. Baru jika misalnya ada penghususan, maka fungsi akal itu adalah yang bersifat lebih rasional, fungsi hati kepada aktivitas-aktivitas yang lebih bersifat intuisional. Kemudian selain menyebutkan kata akal, Al-Quran juga banyak sekali menyebutkan fungsi-fungsi akal, seperti tabasur atau melihat sesuatu tidak hanya secara
kasat mata, tapi menyelidiki apa makna yang ada di dalamnya. Kemudian ada nazor yang berarti observasi, seperti afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah tidak mereka observasi bagaimana bentuk penciptaan unta dan selanjutnya. Kemudian ada tafakuh, mempelajari sesuatu sampai mendalam, iktibar, mempelajari menggunakan sesuatu yang sudah kita ketahui untuk bisa menyimpulkan pada pengetahuan-pengetahuan baru yang sebelumnya tidak kita ketahui, atau juga tazakur, menjadikan pengetahuan-pengetahuan yang sudah kita miliki sebagai pengingat, pemberi nasihat bagi diri kita. Belum lagi kata-kata tentang ilmu dan alat-alat yang terkait dengan pengembangan ilmu. Itu disebutkan banyak sekali dalam Al-Quran. Anda tahu bahwa ayat pertama yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad adalah perintah membaca. Iqra, bacalah. Kemudian ayat yang kedua itu berkaitan dengan menulis. Karena ayatnya nun wal kolami wa ma yasturun. Huruf nun itu seperti tinta, seperti bak tinta menurut sejumlah ulama, tafsirannya seperti itu. Wal kolami, demi penanya yang memakai tinta itu. Wama yasturun, dan segala sesuatu yang mereka tulis. Jadi kalau kita diperintahkan untuk menggunakan akal untuk mengembangkan ilmu, maka eh, tadi pandangan yang menjauhkan filsafat, ilmu, dan logika dari masyarakat Muslim dengan memberinya stigma haram itu tidak bisa kita terima. Kemudian di dalam sunnah juga seperti itu. Sunnah menegaskan bahwa akal itu adalah makhluk Allah. Awwalu ma khalaqahullahu al-aqlu. Makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah adalah akal. Faqala lahu akbil fa akbal. Lalu Allah berfirman kepada akal itu, majulah kamu, periksalah masalah-masalah ini. Maka akal itu pun maju, memeriksa hal-hal tersebut. Wa qala lahu adbir fa adbar. Lalu Allah berfirman kepada akal, mundurlah, maka akal pun mundur. Artinya ini ada sejumlah masalah. Sudah sampai sini batasanmu, mundurlah, tidak usah dikaji lebih lanjut lagi, dengarkan penjelasan dari Nabi misalnya. Maka pada saat itu akal pun menjadi mundur. Oke, kami sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuh apa yang dijelaskan oleh Nabi. Itu adalah akal juga yang mendorong kita pada sikap seperti itu. Kemudian di dalam hadis yang lain dikatakan al-aklu ma ubida bihir rahman waktu siba bihil jinan. Akal adalah sesuatu yang dengannya Allah dikenal dan surga bisa diraih. Ini yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa akal memang bisa dipakai orang untuk membantah keberadaan Tuhan. Tapi dengan akal juga kita bisa membantah pendapat orang tersebut dan membuktikan keberadaan Tuhan. Selanjutnya, poin yang terakhir di sini, pujian ulama tentang logika dan filsafat ada banyak sekali. Salah satunya dari seorang filsuf yang bernama Ibnu Rushdi. Dia dari Cordova. Cordova itu sekarang adanya di Spanyol, di Eropa ya. Nah, Ibnu Rushdi mengatakan bahwa logika dan filsafat itu adalah alat dan media untuk mengenal Allah. Karena logika mengajarkan kita silogisme. Silogisme itu dalam bahasa Arab kias. Nah, kata kias ini dipakai juga oleh para ahli fikih. Para ahli fikih menggunakan kias untuk menetapkan hukum terhadap perkara-perkara atau peristiwa-peristiwa baru yang belum ada hukumnya di dalam Al-Quran dan Sunnah, dengan menganalogikan peristiwa baru itu kepada peristiwa yang sudah ada hukumnya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, kata kias yang berarti analogi dipakai oleh para ahli fikih. Hal yang sama yaitu kias yang berarti silogisme itu dipakai oleh para filsuf untuk mengatur pemikirannya agar benar. Nah, jika silogisme ini kata Ibnu Rushdi sudah dikaji oleh orang-orang sebelum Muslim sebagai alat, itu tidak menjadi masalah untuk kita pakai produk mereka. Seperti untuk menyembelih hewan kurban, misalnya kita nggak peduli bahwa
pisau atau goloknya adalah produksi Cina. Pembuat produk itu tidak mesti orang Islam. Nah, tema ini sudah saya bahas secara lengkap dan Anda bisa lihat channel YouTube saya tentang keharmonisan agama dan filsafat menurut pandangan Ibnu Rushdi. Demikian beberapa poin yang saya sampaikan sebagai pemantik diskusi, tanggapan dan eh, komentar dari saudara-saudara sekalian. Saya persilahkan. Kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirobbil alamin.